Ya, paham. Paham Ya, saya, dan paham. dia mau jadi anak. Ya, paham saya. Begini, untuk kita mengerti Alkitab, kita tidak bisa lompat-lompat. Kalau masalah raja saja kita belum selesai, kita nggak bisa langsung lari ke anak ya. Masalah Yesus datang sebagai raja saja kalian sudah nggak sanggup. Karena di Al-Quran mengatakan Yesus tidak datang sebagai raja tetapi sebagai nabi. Itu saja udah salah. Nah kalau salah di satu poin masih salah, Bapak nggak bisa naik kelas gitu loh. Kecuali Bapak selesaikan dulu di poin ini, baru Bapak bisa melompat. Ya kalau begitu ya nggak akan selesai ceritanya. Jangan bahas Quran, karena konsep Mesias di Quran itu udah jelas. Memang berbeda dengan kamu. Ya kalau sudah berbeda nggak ada yang perlu dibahas lagi. Iya, kamu menyinggung Yeskiel 44, makanya saya tarik ke 46. Loh, Yeskiel 4 ini mengatakan Mesias adalah raja, sementara di Quranmu mengatakan Mesias adalah nabi. Bukan udah nggak nyambung. Juga pada terdesak begitu. Jangan lari ke sebentar. Santai lah, Bang. Kita kan Kita tidak kabur, kan saya bilang untuk mengerti ayat-ayat ini tidak bisa kita mengabaikan ayat yang lain. Itu jatuhnya nggak ada pondasi, bro. Jadi ibarat kata jatuhnya kamu salah tafsir. Entar raja lewat kamu kira Yesus, entar raja lewat kamu kira si Ucok. Jadi nggak bisa. Nah di sini saja kan dikatakan tidak ada di sini dikatakan Yesus punya anak. Tunjukkan ayat saya kasih 100 miliar Yesus punya anak, kan nggak ada ayatnya. Ini kan cuma tafsiran-tafsiran. Kan nama Yesus di sana. Kan kamu ya yang udah nama Yesus saja tidak ada di sini. Yang makanya Yeskiel 44. Apa? Kan kamu yang bilang begini. Iya betul. Pertama makanya Yesus yang ngomong kan di Matius 16 ayat 8, anak manusia akan datang sebagai raja dalam kerajaannya. Lalu pertanyaannya kapan dia datang? Yesus berkata bahwa dia akan turun di Bukit Zaitun menurut Zakaria 14, ya kan? Karena perjanjian baru dan perjanjian lama itu saling berterkaitan. Kalau itu nggak dikawinkan nggak bakal ngerti. Oh begitu toh. Tapi yang mengatakan Yesus Nabi kan Alkitab. Sebentar kalau yang lain. Matius 16 ayat 28 Yesus berkata, aku adalah raja. Aku adalah raja. Masalah dia raja di mana? Nanti kita bahas. Benar nggak dia ngaku raja? Itu dulu selesai. Kenapa jadi nabi? Oke. Ya aku telanjangi. Ya makanya jangan bawa Yeskiel 44 kalau takut dikritik masalah yang begini. Ya, itu aja simpel sih. Tadi kan ada kalimat tapi kan kamu belum menyelesaikan Yesus rajanya. Yesus nanti akan menikah dan punya anak itu, Oke, Pak Osman. Dari Mbak. Itu salah tafsir. Bentar saya mute dulu biar tertib. Tolong diperhatikan tuh moderatornya Mas Andi itu ya. Jadi jangan tumpuk-tumpuk suaranya. Nggak enak didengar. Tolong jangan tumpuk-tumpuk suaranya. Mas Andi tolong di-handle. Beri kesempatan teman yang lain berbicara. Iya, betul. Oke. Jadi Bro Ethan udah ya, terus Pak Osman udah, karena banyak yang resen. Di sini kan kita mengundang Pak Luga itu menerangkan kalau udah dibantah atau disangka 2 ke 3 kali ya sudah. Biar netizen yang menilai di luar sana, oke, biar kondusif supaya nggak terjadi hujat menghujat. Kita tetap dalam koridor yang baik. Ya. Saya menyinggung. Ya, silakan ditutup, Pak. Kalau misalnya dia bicara tafsirnya salah, ya lihat di midrasnya apakah itu berkaitan dengan ayat yang sebelumnya atau tidak sama sekali gitu. Ya, silakan lanjut aja yang lain. Oke, makasih Bro Ethan. Selanjutnya Pak Bambang Martapura, silakan. Jadi gini, yang saya tahu itu tentang karunia kenabian itu untuk melengkapi jemaat. Artinya jemaat di sini adalah semua orang Kristen. Nah, yang saya mau tanyakan adalah untuk Bang Luga, kalau Anda mempunyai karunia kenabian, maka Anda disetujui oleh semua jemaat. Nah, pertanyaan saya adalah jemaat mana atau denominasi mana yang menyetujui Anda untuk melengkapi jawatan kenabian itu? Oke. Yang menyetujui saya seorang nabi atau memiliki karunia kenabian tentu gereja karismatik. Makanya saya kan berbicara berdasarkan ajaran karismatik.
Siapakah karismatik? Karismatik adalah gereja yang paling ditakutin di muka bumi ini karena kerjanya, ya, kerjanya ngabisin jemaat gereja lain. Contoh pernah kejadian tuh di mana tuh di gereja Horizon Hotel itu ya. Masuk GBI, habis semua pindah gerejanya. Pendetanya malah jadi orang susah sekarang di jalanan. Ada yang ke sana lari ke sana. Karena kalau udah gereja karismatik masuk, ini semua tuh gereja-gereja sebelah kesedot, habis. Bahkan beberapa tokoh HKBP mengatakan ya memang udah kita akuin kok kalau jemaat kita ini kalau pagi doang di sini karena hormatin orang tuanya aja. Tapi kalau udah sore mereka lari ke gereja karismatik. Gitu. Dan gereja karismatik kita akuin di mana semua daftar orang terkaya di Indonesia itu rata-rata ada di gereja karismatik. Mereka punya power, mereka punya kekayaan, mereka punya kekuasaan, mereka punya dana untuk memurtadkan atau menginjili orang. Gitu loh. Nah kalau ada yang menentang gereja karismatik, ya saya nggak tergelitik, biasa aja gitu loh. Ya lu juga orang udah nggak ada mujizat, susah mau diapain gitu. Ya biarin aja mereka ngomong. Oke, Pak Bambang, ada yang mau ditambahkan, Pak? Ya, kalau gereja karismatik itu bukan cuma saya aja kan, seperti Pastor Niko, Pastor itu semua mereka menyebut mereka tuh nabi, bahkan ada yang menyebut Profet Bajinder, Profet Tewi Joshua. Itu bagi saya masalah terlalu kecil sih. Oke, gimana Pak Bambang? Jadi mau ditambahkan? Jadi kalau silakan. Jadi gini loh. Jadi kalau setahu saya ya, kita bicara tentang Alkitabiah gitu. Jadi kalau kita bicara tentang Alkitabiah, maka kita kembali kepada jemaat. Nah, jemaat itu adalah mewakili semua orang Kristen. Nah, kalau sudah mewakili orang Kristen berarti tidak akan pernah ada pertentangan. Karena sesuai dengan ajaran Paulus bahwa jawatan kenabian itu untuk melengkapi gereja, ya kan? Ya, jadi kalau Anda mengatakan bahwa karismatik itu lebih bagus atau maka kalau saya bisa katakan bahwa dogma atau pengajaran karismatik itu lebih bagus atau lebih benar, lebih sempurna ketimbang pengajaran gereja Protestan, Baptis, Anglikan dan segala macam. Ya kan, yang notabene sampai hari ini masih belum mengakui jawatan kenabian yang saat ini Tuhan taruh kepada abang, betul enggak? Yang tidak mengakui saya ini kan, model-model Protestan, ya kan? Nah, lalu dengan Protestan tidak mengakui saya sebagai hamba Tuhan, apakah saya terusik? Sangat tidak terusik. Saya juga debat nggak pernah didanain mereka, ngapain saya ngurusin dia? Mau gila juga itu urusan mereka. Saya nggak pernah minta. Tapi kalau saya, ya jujur, saya didanain oleh orang-orang karismatik. Jadi ngapain saya musing sama orang yang nggak pernah dukung saya? Mau mereka mau jungkir balik kayak mau berenang di laut kayak mau mereka mau berenang di laut Cina Selatan, itu urusan mereka. Tolong yang lainnya ya, jangan tumpuk suaranya, jangan sampai ada kesan kita ngeroyok. Ya, tolong itu yang lagi berbicara ini Mas Martapura, yang lainnya silent dulu. Yang mau berbicara tolong hand raise. Biar kita tertib teratur di sini. Jangan main seakan-akan kita ngeroyok. Satu-satu bicaranya. Silakan Mas. Nanti di-handle. Oke. Menertibkan. Pak Bambang udah, Pak. Pak Bambang, apa masih ada? Ya tadi itu, ya itu tadi. Berarti kan istilahnya kan kalau begitu kan dogma pengajaran karismatik kan yang paling benar saat ini. Ya, jadi dogma pengajaran Protestan, Katolik, Anglikan, Baptis, Metodis, semuanya itu salah. Siapa kuat dia menang, Pak. Kita nggak mikirin lo mau benar, lo punya kekuatan, lo punya kekayaan, lo yang memegang kekuasaan. Lo nggak punya kekayaan, lo nggak punya apa-apa, ya lo diem. Berarti semuanya sesat berarti ya? Kan saya bilang semua kebenaran itu juga harus ditopang dengan kekuasaan. Kebenaran juga wajib ditopang dengan kekayaan. Kebenaran juga ditopang dengan juga kepopuleran. Nah kalau tiga-tiganya dia nggak punya, terus lo mau ngotot-ngotot pengen jadi populer, ya itu urusan lo lah.
Ngapain lo musing-musingin gue? Lo nggak ngaku nabi juga nggak, lo nggak ngakuin kita orang juga nggak apa-apa kok. Kita nggak numpang makan sama lo kok. Buktinya kita tambah sehat-sehat aja, tambah kaya, tambah sukses. Kenapa Oke, harus makasih. dia? Lanjut Mas Mas. Oke, Pak Bambang cukup ya. Cukup ya Pak Bambang ya. Udah Baik, cukupkan aja. Yang selanjutnya lainnya dicukupkan, jangan terlalu banyak. Ini yang hand raise soalnya banyak ini. Silakan. Ya, banyak ini. Ya, oke, berikutnya ke Pak Tauhid. Silakan Pak. Oke. Bang Luga, ini saya mau tanyakan ini tentang dalam Yohanes 12 ayat 49. Bacakan Pak. Ya, nanti saya bacakan. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi pertanyaan seperti ini. Apakah perintah dari Bapa yang mengutus Yesus itu, apakah harus Yesus mengatakan bahwa dia itu adalah Tuhan? Ya. Kalau itu sendiri. Yesus tetap Tuhan walaupun Yesus harus mengikuti kata-kata kehendak Bapa. Yesus tetap Tuhan 1.000.000%. Alasannya apa? Nah, ini pertanyaannya, ini pertanyaan saya bagus kan? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Yohanes 5 ayat 30. Berarti Yesus bukan Tuhan dong? Salah. Justru Yesus terlalu Tuhan kalau Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Loh, kok begitu? Kan Yesus itu kan cuma kata-kata. Perhatikan dari awal, makanya perhatikan ucapan Yesus. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman ini Pak, tidak bisa Pak ngomong sendiri kalau nggak ada yang memerintahkan. Yang memerintahkan kata-kata ini untuk ngomong, itu mata Pak. Mata ini Pak, contoh. Saya baca dulu Pak, saya lihat dulu. Baru saya katakan. Bagaimana saya bisa mengatakan apa yang tertulis ini kalau misalnya mata saya ditutup? Apakah saya bisa membacakan kata-kata ini? Misalnya sini, kebahagiaan. Kalau saya tutup, saya bisa mengatakan nggak apa ini isinya? Kan tidak bisa. Berarti kata-kata itu butuh mata. Mata itulah Allah Bapa. Mata ini memerintahkan kata-kata untuk bicara. Lalu kata-kata ini menyampaikannya dengan kuasa. Itulah Roh Kudus, namanya Tritunggal. Mata Allah Bapa, kata-kata Allah Anak, Roh Allah Roh Kudus. Ngerti? Tapi gini Pak Luga ya, ini sudah nyata. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Jadi pertanyaan saya ini, apakah dalam ajaran Yesus ini bahwa dari Tuhan atau Bapaknya itu mengatakan kalian harus menyembah Yesus sebagai Tuhan? Apakah di sini seperti itu? Ada di Yohanes di Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai habis. Di situ dikatakan anak domba itu disembah oleh seluruh malaikat. Iya, tapi kan jelas, yang jelasnya di sini kan ajarannya Yesus. Apakah Yesus bawa sembah? Kan saya udah bilang kata-kata itu bisa mendapat ajaran bukan dari kata-kata itu. Kata-kata itu bisa dapat arahan itu dari otak. Otak itu bisa dapat pencerahan itu dari mata. Jadi mata sama otak ini satu. Setelah otak menerima informasi, lalu kata-kata ini kan Yesus kan cuma kata-kata. Perhatikan, pada mulanya adalah kata-kata dan kata-kata itu adalah bagian dari pribadi itu. Lalu kata-kata ini kalau nggak dapat informasi dari otak, dapatnya dari mana? Coba kalau kamu misalnya gila, pasti ngomongnya ngelantur. Karena kata-kata itu harus diperintah otak. Allah Bapa itulah kepala, Allah Anak adalah hati, Allah Roh Kudus adalah tenaga itu, makanya satu. Ya, ini juga berpatokan dengan Yohanes 8:43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti dengan bahasaku? Iya kan? Nah, berarti kalau bertopang dengan Yohanes yang saya bilang tadi, Yohanes 12 ayat 49, kan berarti nyata-nyata itu bahwa ajarannya Yesus tidak ada mengajarkan bahwa murid-muridnya itu untuk menyembah Yesus sebagai Tuhan Allah itu sendiri. Ada.
Kenapa tidak ada? Yohanes 13 ayat 13, kau mengatakan aku guru dan Tuhan dan perkataanmu adalah benar. Gak usah kamu larikan terjemahannya Tuhan. Di situ dikatakan Tuhan ya Tuhan, karena begini ya, kalau Yesus itu bukan Tuhan, darahnya tidak akan bisa mengampuni seluruh dosa-dosa dunia. Saya saja tidak bisa darah saya mengampuni tetangga saya. Nah Yesus, dia bisa menghapus dosa dari zaman Adam sampai zaman hari ini. Itu kalau dihitung-hitung tuh udah ada 10 miliar orang. Kita traktir satu orang minum kopi aja kadang-kadang susah. Nah Yesus menanggung dosa 10 miliar orang. Kira-kira masih nyambung nggak di otakmu? Masih Kak? Itu sudah tidak nyambung itu Bang Luga. Ya udahlah tidur lah kalau begini Pak, di sini bukan untuk memaksakan, biar netizen saja yang menilai di luar sana ya. Oke Bang. Gitu ya. Makasih Bang. Oke, cukup ya Pak ya. Baik Pak Tauhid, cukup. Selanjutnya ke Kang Ade. Silakan Kang Ade. Ya, terima kasih moderator. Selamat malam Lai. Ya, shalom Pak. Nah, kalau saya tuh nggak lari kitabiah enggak lah. Saya mau tanya aja. Ente kan nabi ya. Berarti ente kan tahu malaikat-malaikat. Nah, yang saya tanyakan, malaikat maut di dalam Kristen itu siapa namanya Lai? Itu aja sih. Silakan. Begini, kalau kita dapat karunia kenabian Pak, itu bukan berarti otomatis kita tahu dari ujung sampai ujung, bukan berarti seperti itu. Setiap orang yang mendapatkan suara kenabian itu ada tugas-tugasnya, ada bagian-bagiannya, ya kan? Ada yang dibawa melihat cherubim, ada. Saya nggak pernah melihat cherubim, tetapi teman saya ada tuh. Dia pernah melihat cherubim. Ada yang dibawa pernah melihat serafim, ada. Jadi itu punya tugas-tugas gitu loh. Nah, kalau kamu katakan malaikat maut namanya siapa, saya tidak tahu. Tetapi kalau kamu menanyakan kepada siapa nama malaikat yang menjaga pintu gerbang sorga? Itu ada 2 malaikat, Pak. Pintu gerbang sorga itu dijaga oleh 2 malaikat yang kira-kira tingginya hampir 100 meter. Kalau kamu tanya itu namanya siapa, saya bisa kasih tahu satu namanya. Itu kalau nggak salah yang sebelah kiri atau sebelah kanan itu namanya Wilson. Dari mana saya tahu? Ada seorang anak kecil dibawa oleh Tuhan Yesus ke sorga. Pada waktu dia mau masuk pintu gerbang itu, dia melihat kok malaikat ini kok tinggi banget, hampir 100 meter tingginya. Lalu dia bertanya, namamu siapa sih? Malaikatnya menjawab, nama saya Wilson. Gitu. Jadi kalau hal-hal seperti itu ada yang orang tahu. Tapi kalau kamu bilang malaikat pencabutnya, malaikat maut, ya malaikat ini kan macam-macam. Ada malaikat perang, pemimpin malaikat perang namanya Mikael. Pemimpin malaikat pembawa berita namanya Gabriel. Pemimpin malaikat penyembahan itu namanya Lucifer. Yang sudah jatuh dengan sepertiga malaikatnya yang sekarang jadi setan. Jadi yang jatuh itu adalah Lucifer, yang sepertiga dia tarik di bawah kekuasaannya, sekarang jadi setan. Itulah malaikat penyembah. Kang Ade, gimana Kang Ade? Kang Ade kayaknya nggak ada ya? Untuk namanya ya nggak bisa begitu. Oke. Kan, satu lagi. Oh, berarti semua orang maut itu namanya Wilson gitu ya? Malaikat Wilson yang salah satu penjaga pintu gerbang sorga itu kan malaikat raksasa. Kan itu ada 2 tuh. Nanti suatu saat misalnya syukur-syukurlah kamu bisa ke sorga nanti setelah bertobat. Kamu bisa nanya sama dia. Tanyakan malaikat maut di Kristen itu. Saya nggak tahu nama-nama mereka, saya nggak tahu karena nggak tahu saya. Nggak tahu. Oke, Kang Ade. Jadi pertanyaan Pak Luga nggak tahu. Iya. Oke, Kang Ade udah ya? Apa masih mau? Udah cukup. Oke, makasih Kang Ade. Sebelum ke Tuan Moto, kita kasih dulu ke Amir kita. Silakan Pak Jul. Iya, saya cuma mau tanya satu. Itu di jidatnya itu habis dikop ya, Mas Luga? Iya. Nah itu tak kirain kamu kebentur apa gitu sehingga agak pusing gitu. Ini angin tadi. Oh ya udah dilanjut. Cuma itu aja yang kutanyakan. Boleh nimbrung nggak? Oke. Boleh Pak, resen aja nanti Pak, resen dulu. Silakan Tuan Moto. Monggo. Iya, terima kasih Pak Andi. Saya mau tanya sama Luga Tambunan nih. Untuk sebagai mukjizat itu
seberapa pentingnya mukjizat itu ada gitu maksudnya? Seberapa urgensinya sih mukjizat itu? Iya. Jadi begini, ada ayat yang mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya dalam hati. Jadi kalau kita beriman iman tanpa penunjukan mujizat itu hakikatnya dalam hati. Iya kan? Mujizat itu bukti kalau yang kita berada di dalam Tuhan. Kalau mujizat itu tidak ada, ya apa bedanya? Saya juga nanti bisa ngaku, oh saya adalah nabi terakhir atau nabi ini. Tapi kalau nggak ada buktinya, pembuktian itulah dengan mujizat. Tidak ada sesuatu hal pernyataan firman Tuhan kalau tidak dibuktikan pakai mujizat. Itu wajib, hukumnya wajib. Makanya dikatakan di 1 Korintus 4 ayat 20, kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan. Kerajaan Allah terdiri dari kuasa. Kuasa itulah mujizat. Gitu loh. Oke. Tapi kan dukun juga bisa bikin mujizat. Ya tinggal diadu kok, karena setan bisa bikin mujizat. Loh, jelas-jelas kok Tuhan menciptakan langit dan bumi dan bintang. Apalagi kalau kamu lihat Antares begitu besarnya itu bintang bisa 100.000 kali matahari. Bagaimana mungkin si iblis bisa menciptakan bintang Antares? Iblis kan cuma malaikat kecil, salah satu dari nama malaikat. Jumlah malaikat itu jutaan, bahkan miliaran. Lalu kamu bandingkan kuasa iblis, mentang-mentang iblis bisa mensulap, misalnya tangan dipotong tiba-tiba hilang gitu, atau bikin mujizat kecil. Lalu kamu bandingkan mujizatnya si iblis dengan alam semesta ini sangat tidak ada gunanya. Makanya mujizat itu wajib dibuktikan. Walaupun dukun bikin mujizat, emang gua takut sama dukun, lu datang ke sini gitu loh. Makanya mujizat itu wajib dibuktikan. Kalau tidak ada pembuktian mujizat berdasarkan ini ayatnya, waduh, iblis itu jangan diajarin. Jadi iblis penting banget ya Bro Luga ya. Sangat dan terlalu sangat penting. Okay. Hikmat dengan mujizat itu berjalan bersamaan. Hikmat tanpa mujizat, hikmatnya jadi konyol. Tetapi mujizat pun tanpa hikmat juga nggak jadi, jatuhnya jadi barang main-mainan. Makanya dua-duanya harus jalan gitu loh. Kamu bisa ngomong firman, kamu juga bikin mujizat. Saya kan berdebat nih, habis debat saya bikin mujizat. Nah, makanya mujizat itu sangat penting. Iya, jadi aku mau tanya sama Luga. Jadi mujizatnya John the Baptist itu apa? Mujizatnya John the Baptist, dia lahir ya. Itu lahir aja itu dari dia pada waktu Elizabeth itu mandul. Jadi dia bukan bikin mujizat pada waktu dia setelah hidup, air menjadi anggur atau langit terbelah atau apa segala macam. Bahkan dia pun masih bisa mendengar suara Allah Bapa, inilah anak yang kukasihi, kepadanya laku berkenan. Bukankah itu mujizat? Mujizat itu bukan harus membangkitkan orang mati. Mujizat dia bapaknya ditemuin malaikat Gabriel live. Zakaria itu bapaknya yang memberikan pemberitahuan kelahiran Yohanes Pembaptis kan Gabriel langsung. Iya, bukankah itu mujizat? Iya, mujizat itu kan menurut definisi Bro Luga. Sekarang itu mujizat, Pak. Di mana di dalam Alkitab itu Yahya atau Yohanan itu melakukan suatu mukjizat. Katanya dia kan aja sudah pada waktu dia lahir juga sudah mujizat. Jadi mujizat itu bukan berarti dia harus orang mati bangkit. Enggak, mujizat itu banyak hal, Pak, luas, Pak. Mujizat itu enggak harus membangkitkan orang mati. Dia lahir pun didatangin Gabriel. Kan si bapaknya si Yohanes Pembaptis itu kan bisu dia. Setelah Yohanes Pembaptis lahir, terbukalah mulutnya. Bukankah itu mujizat? Orang bisu bisa berbicara? Iya, apa mujizatnya pernah dilakukan John the Baptist gitu? Mujizat itu, Pak, bukan harus kamu yang melakukan. Kamu lahir dengan mujizat, itu pun sudah mujizat. Kan saya bilang Yohanes Pembaptis itu lahir dari mujizat. Dia tidak bikin mujizat, tapi dia sendiri itu berada di dalam mujizat. Berarti dia hikmat tanpa mujizat apa? Konyol ya? Yohanes Pembaptis itu lahirnya saja sudah mujizat. Lalu ngapain Bapak nanya mujizat apa yang telah dilakukan? Iya. Lahirnya saja sudah mujizat. Contoh misalnya, Yesus lahir tanpa bapak dan tanpa anak, itu saja sudah mujizat. Nggak perlu dia harus membangkitkan orang mati. Dia aja lahir aja udah ngeri. Oke, udah ditangkap mungkin Pak Tuan Moto, dia lahir udah mujizat. Makasih Pak Andi, Pak. Makasih Pak Andi.
Oke, makasih Tuan Moto. Selanjutnya ke Pak Budangun, silakan Pak. Pak Budangun, monitor. Dilanjut dulu. Saya nggak Oke. ini cuma ketawa doang. Oke. Itu yang lain nanti. Kalau begitu ke Indonesia Tengah dulu. Pak Petalempu, monggo, silakan Bang. Terima kasih Bang Andi. Selamat pagi Bang Luga. Iya. Ini Bang kan seorang nabi ya. Terus. Enggak, gua nanya. Ya saya manusia begini ya. Saya tidak, tipe saya bukan berteriak-teriak, saya nabi, saya tidak seperti itu. Tapi saya lebih menceritakan banyak orang yang memberikan nubuatan kepada saya. Karena saya tidak pernah mengaku nabi. Orang yang bernubuat tentang saya. Orang yang mendapat penglihatan tentang saya bahwa saya adalah nabi Tuhan. Jadi saya tidak mengaku-ngaku. Jadi enggak, itu dulu kamu garis bawahin. Bahwa saya tidak berkata saya nabi, enggak. Tapi orang banyak yang meneguhkan saya bahwa saya adalah nabi Tuhan, seperti itu. Biar kamu ngerti, biar kamu nanti enggak salah tangkap, oh lu gak ngaku nabi, enggak. Karena lebih baik orang mengakui kita daripada kita ngakuin diri kita sendiri. Begitu. Oke, itu pengakuan secara rohani atau secara fisik, Pak? Mereka mendapat penglihatan, mereka mendapatkan nubuatan. Penglihatan apa? Penglihatan secara fisik atau secara ya, mimpi atau mereka apa? berdoa, mereka lagi berdoa di menara doa, tiba-tiba dapat penglihatan. Saya melihat Bang Luga berdiri di atas 3 juta orang dan saya banyak. pertanyaan saya jelas itu, Pak. Itu secara fisik ataukah dia dalam keadaan tidur atau dia mimpi atau apa gimana? Fisik, secara bukan tidur, langsung berdoa, dia melihat langsung. Di mana berdoanya, Pak? Di menara doa. Di mana itu menara doanya? Ya, menara doa itu di gereja lah, di jaringan doa nasional. Jaringan doa nasional ini kan organisasi dunia yang udah diakui dunia lah. Berarti saya bisa tangkap karena kekuatan uang, kekuatan apa tadi itu bagian daripada itu ya, Pak ya? Apa kekuatan? Ya, kan? semua kan kita juga ngomong-ngomong tentang Tuhan, tapi kita juga harus bisa membuktikan juga dong secara kekayaan dan kekuasaan. Mujizat dan kekayaan itu harus berjalan. Jangan cuma punya kekayaan tapi nggak ada mujizat. Dua-duanya harus ada. Jangan udah nggak punya mujizat, nggak punya kekayaan pula, cuma ngebacot doang kan capek juga kita. Sudah orang susah ngomong mulu. Kecuali kalau dia punya kekayaan dan mujizat, nah itu kuat itu. Yang dua itu harus berjalan bersama. Gue juga bisa bayar orang gitu, suruh ngaku. Iya, tapi lo punya mujizat nggak? Iya, gue punya mujizat gue. Ya udah, nanti kan dites, misalnya lo disantet, ya kuat nggak? Kalau kuat berarti. Bisa nanti kan bisa dicoba. Bisa dicoba. Kan nanti pas kita bikin acara, misalnya Bapak duduk, ya nanti kita panggil 10 tukang santet, yang 10-10-nya nggak tes Bapak, ya kan? Kalau kuat berarti ngeri. Kalau gue pakai badik aja, Pak. Badik apa? Pakai badik. Mujizatnya pakai badik. Badik apa sih? Badik. Badik kayak gimana? Badik itu pisau. Oh, terus kenapa? Mujizat gua. Iya, kayak gimana mujizatnya? Mau dijual badiknya? Lu tikam gua. Sebaliknya gua yang tikam lu. Oh gitu, badik ya. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Jadi kalau masalah badik, dia katanya tahan tikam ya kan? Oke. Kemarin saya ada pas saya lagi live, ada orang Maluku. Gak usah diceritain, Orang Maluku ini bilang, Bang, semua banyak laskar jihad ngambil ilmu kebal di kampung saya, Bang. Gue bilang, jauh amat ke kampung lo. Agama lo apa emang? Kristen lah. Masa orang laskar jihad ngambil ilmu kebal di kampung lo? Iya, Bang, katanya. Bohong lo. Enggak. Nggak usah diceritakan, intinya pertanyaan tentang mujizat. Itu mujizat saya. Itu pertanyaan pertama. Mujizat kamu kan artinya punya ilmu kebal. Punya ilmu kebal itu pertanyaannya kenapa beberapa kemarin laskar jihad waktu perang di Ambon, kenapa ngambil ilmu kebal ngambilnya di Ambon, di Almahera katanya. Itu jadi bingung. Nggak nyambung ke sana. Nggak nyambung ke sana.
Ya, tidak ada hubungannya ke situ. Jangan melebar. Ya udah kan intinya kan kamu punya ilmu kebal. Iya kan, benar gak? Iya. Kamu punya ilmu kebal. Oke, bagus. Enggak, saya enggak kebal. Saya enggak kebal. Terus apa? Tapi itu barang itu enggak nyampe ke saya. Berarti pada waktu misalnya kamu ditusuk, terus barangnya ada yang nahan gitu? Enggak nyampe. Berarti ada yang nahan dong berarti kan? Oh, itulah kelebihan saya. Oh, berarti kamu ada jin. Oh, siapa bilang? Ya, sama aja ilmu kebal itu kan yang nahan jin tomang juga. Nah, itu pertanyaan pertama. Itu pertanyaan kedua. Okay. Pertanyaan kedua, siapakah Yesus menurut Yesus sendiri? Matius 16 ayat 28, Yesus berkata, anak manusia akan datang sebagai raja dalam kerajaannya. Jelas. Jadi putar lagi tuh. Jangan salah tafsir. Matius 16 ayat 28 saya bacakan. Anak manusia akan datang sebagai raja dalam kerajaannya. Berarti Yesus adalah raja. Nah, akan datang sebagai raja. Sebagai raja berarti bukan Tuhan. Ya kan begitu? Pertanyaannya rajanya dia di mana? Iya. Gitu loh. Kalau dia rajanya di misalnya di Sukabumi, ya pasti bukan Tuhan dong. Orang rajanya cuma kekuasaannya di Sukabumi. Nah, pertanyaannya Yesus raja di mana? Nah, baca kita. Dengar dulu. Dengerin, sabar. Apa itu? Apa? Kan tadi dia ada anak manusia akan datang jadi raja. Di dalam kerajaannya berarti dia punya kerajaan. Pertanyaannya kerajaan Yesus ini di mana? Kita baca. Iya, kita baca dalam nubuatannya. Jangan dulu kabur. Nah, ini saya bacakan di Daniel 7 ayat 13 dikatakan, aku terus melihat dalam penglihatan malam, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa di hadapannya. Lalu diberikanlah kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang dari segala bangsa, suku, bahasa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Semua kerajaan dunia ini akan musnah karena bumi ini pun akan dihancurkan. Cuma satu kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan. Dan karena Tuhan juga berkata, kerajaanku adalah kerajaan kekal. Berarti kalau Tuhan berkata kerajaanku adalah kerajaan kekal, dan kerajaan Yesus adalah kerajaan kekal, berarti Yesus adalah Tuhan. Begitu. Tadi kan anak manusia datang ke dunia menjadi raja. Berarti ya. Kan itu udah pasti. Itu jelas, itu kata-katanya jelas itu. Iya, firman itu memang sudah menjadi manusia, makanya disebut anak manusia. Kan firman jadi manusia. Dia juga tidak mengatakan di situ Yesus kok. Dia cuma mengatakan anak manusia. Loh, Yesus itu kan lagi ngomong tentang dirinya. Emang dia lagi ngomongin siapa? Lu baca ayat yang jelas. Lu sebenarnya ngapain Kalau sih? mau tahu Bang Lugas, saya kasih tahu di dalam kitab Anda. Baca Yohanes 5 itu ayat 19 sampai 47. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Tentang kesaksian dirinya, siapa dirinya sebenarnya. Baca itu dari ayat 19 sampai dengan ayat 47. Silakan baca itu. Satu perikop. Ya, Matius 16 ayat 28 itu tidak bisa kamu pisah-pisahkan dengan Yohanes 5 ayat 19 sampai 40. Itu semua berkaitan karena itu yang ngomong semua murid Yesus. Kok nggak ada kaitannya? Itu kan semua isi Matius itu siapa? Matius itu muridnya Yesus. 12 rasul. Ya, kesaksian di sini. Itu di kitab Anda yang berbicara sendiri. Apaan? Nah, ini kan yang ngomong kan muridnya Yesus, bukan orang luar. Kan dipotong kalau saya bicara. Di situ mengatakan perikopnya kesaksian tentang dirinya. Mulai dari ayat 19 sampai dengan 47, semua di situ mengatakan adalah utusan. Itu iya, jelas. utusan sebagai apa? Utusan kalau sebagai nabi kah? Utusan sebagai raja kah? Kami di sini, ya silakan biar netizen menilai. Yang jelasnya, saya sudah tunjukkan tentang kesaksian. Iya, oke ya, saya bacakan ya. Kamu bilang kan Yohanes 5 sampai nih, sekarang saya bukakan ya. Yohanes 5 ayat 19 kesaksian Yesus tentang dirinya ya.
Lalu dikatakan di sini, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkan, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Lalu Yesus mengatakan bahwa dia akan membangkitkan orang mati di akhir zaman. Kamu percaya Yohanes 5? Kamu percaya? Maksudnya? Loh, dikatakan di Yohanes 5 ya, di Yohanes 5 dikatakan bahwa Bapa menghidupkan orang mati, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Lu percaya ayat itu? Itu Yohanes 5 juga loh. Iya, itu kan kata-kata Yesus kan? Saya justru kata-kata Yesus juga mengatakan bahwa Yesus nanti membangkitkan orang mati di akhir zaman. Kamu percaya? Nanti kamu dibangkitkan sama Yesus di akhir zaman. Kamu percaya? Enggak, tidak percaya. Nah, ini kan Yohanes 5 dikatakan Anak Manusia akan membangkitkan orang mati di akhir zaman. Kenapa kamu nggak percaya? Padahal Yohanes 5. Makanya baca ayat Alkitab itu nggak bisa kau potong-potong. Berarti ya makanya dibaca terus. Aku berkata, ayat 25, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Nah, di sini dikatakan bahwa nanti siapa yang mendengarkan suara Yesus akan bangkit. Kamu percaya pada waktu nanti kamu mendengarkan suara Yesus kamu akan bangkit? Itu kan ada kaitannya semua. Itu dibaca dari 19. Yohanes 5, makanya kamu nggak bisa main copot-copot ayat lalu kau tafsirkan seenakmu. Nanti ku baca dari, saya tetap ngambil dari Yohanes 5 loh. Mati nanti kamu, mati di tengah jalan loh kamu ini. Bang Luga sendiri yang mencopot-copot ayat karena loh ini kan Yohanes 5. Yohanes 5 kamu nggak percaya kalau Yesus membangkitkan orang mati di akhir zaman. Kenapa kamu nggak percaya? Ini juga Yohanes 5. Dan mereka yang telah berbuat baik, tetapi mereka yang telah Di ayat mana? Di ayat mana? Coba kamu baca Yohanes 5 ayat 24. Sesungguhnya barang siapa pada dia ini udah saya baca semua ini ayatnya, jadi kamu nggak bisa main comot-comot ayat lalu saya kamu tidak mencomot. Makanya saya tidak mencomot ayat, Pak Luga. Saya katakan dari 19 sampai dengan 47. Nah ini nih ayat 19 ya, Yohanes 5 19. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan Anak. Nah, yang dikerjakan Bapa apa? Menciptakan langit dan bumi. Berarti itu juga yang dikerjakan Anak, menciptakan langit dan bumi. Gimana sih? Sebab apa yang dikerjakan oleh Bapa itu juga yang dikerjakan Anak. Nabi tidak mengerjakan pekerjaan yang dilakukan oleh Bapa. Contoh, Bapa menciptakan manusia, apakah itu dikerjakan oleh Nabi? Tidak. Pekerjaan yang dilakukan oleh Bapa itu juga yang dilakukan oleh Yesus. Ya, aku berkata kepadamu sesungguhnya Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan Anak. Lalu menciptakan langit dan bumi, itu yang dikerjakan oleh Bapa, itu juga dikerjakan oleh Yesus. Itu lanjutannya, dilanjut lagi sampai dengan itunya. Iya, makanya ayat-ayat Alkitab ini tidak boleh dibaca. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi manusia. Sekarang saya tanya, yang menjadi hakim yang adil nanti di akhir zaman siapa? Siapa? Kenapa? Yang menghakimi semua manusia di akhir zaman nanti siapa? Ya, saya tidak tahu. Nah, itulah kalau kamu nggak. Nih, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya, demikian juga hidup itu diberikan Anak mempunyai hidup dalam dirinya. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah Anak manusia. Jadi yang menghakimi semua manusia ini nanti Yesus. Iya, artinya oke lah, anggaplah itu benar. Tapi itu tidak menandakan dia Tuhan dong. Nah, sekarang saya tanya, yang menghakimi kamu di akhir zaman nanti siapa? Kenapa? Yang menghakimi kamu di akhir zaman di hari penghakiman terakhir siapa? Allah. Ini yang bilang Yesus kok. Ini yang bilang Yesus kok. Gua kok yang jadi hakim, gimana sih? Ya itu kan menurut kita. Coba baca nih, coba baca Matius 24. Anak manusia akan bersemayam di atas tatanya, lalu segala bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Anak manusia. Saya tidak bertanya tentang itu, Pak. Saya bertanya tentang tadi siapa Yesus menuduh diri Yesus. Nah, saya tunjukkan bahwa ada itu. Begini Pak, dengerin ya. Untuk kita menjelaskan, begini bentar ya, gantian. Untuk kita mengetahui tentang siapa Yesus,
Ucapan Yesus bukan cuma ada Pak di Yohanes 5. Memang judulnya kesaksian Yesus tentang dirinya. Ya Tetapi itu. kesaksian Yesus tentang dirinya maksudnya begini. Salahkan kami, jangan salahkan Tidak kami. salah, tidak salah. Tetapi kesaksian Yesus tentang dirinya bukan cuma ada di Yohanes 5, Pak. Berarti ini kan penegasan, Pak. Ini perikop. Ini menegaskan. Lalu ucapan Yesus di Matius itu bukan kesaksian Yesus tentang dirinya. Hah? Kenapa? Di Matius 16 ayat 28 itu kan juga yang ngomong Yesus, anak manusia akan datang sebagai raja, itu yang ngomong juga Yesus. Ini cuma judulnya aja kesaksian tentang dirinya. Ya. Yang lain judulnya beda, tetapi itu semua yang ngomong Yesus, Pak. Jadi nggak bisa, Bapak. Memang begini ya, jujur, memang di Yohanes 5 ini memang sangat rawan. Kenapa? Karena Yesus di sini ini adalah penggalan dari ucapan Yesus, ibarat kata nih, ini adalah pertengahan dari ucapan Yesus. Memang iblis ya, jujur, iblis sangat paling suka memakai Yohanes 5 ini untuk menghancurkan ketuhanan Yesus. Inilah ayat yang paling mudah memang. Ayat ini sangat mudah, sangat rawan. Makanya saya bilang, kamu tidak bisa mencomot satu pasal, kamu tidak memakai pasal yang lain. Banyak bicara Rugaun ini, temannya bertanya nggak dihiraukan. Iya. Nah, akibat lampu mungkin koneksinya kurang stabil ya. Jadi suaranya itu nggak bisa keras gitu. Sementara Aki lampu cari posisi yang bagus supaya bisa mendengarkan dengan baik. Dilanjut Mas Andi dengan sudah cukup. Itu ada Mas Zulkifli Emabas. Silakan Mas Zulkifli Emabas. Mencomot sepotong. Saya dikit dong. Kan dulu tadi ada waktu saya. Tahan dulu. Mas Zulkifli Emabas, silakan. Oke, baik. Bang Luga, semangat malam. Wes, mantap sekali Bang Luga ini. Kalau ngajarkan ajaran Paulus paling mantap Bang Luga ini. Bang Luga, yang membuat Yesus itu Anda tuhankan yang paling top daripada semua yang dia lakukan itu yang mana, Bang? Ini pertanyaan yang sangat bagus nih. Ya. Untuk mengetahui Yesus adalah Tuhan, jangan kita tanya sama ekor. Kita langsung sama langsung kepala. Paulus ini termasuk rasul yang paling kecil. Dia masih termasuk rasul ekor lah. Lalu siapa rasul kepala? Jadi kalau kita mau nanya sesuatu, langsung tanya yang paling berwenang untuk menjelaskan siapa Yesus. Ternyata orang yang paling top untuk menjelaskan siapa Yesus selain Yesus, itu ada dua rasul, yaitu Petrus dengan Rasul Yohanes. Rasul Yohanes menulis kitab Wahyu. Sengaja itu memang seperti mimpi, walaupun itu adalah penglihatan. Tetapi itu adalah fondasi. Itu adalah kesimpulan. Terserah lo mau apa, kalau dikatakan Yesus anak domba disembah, lo ngikut. Kalau lo nggak ngikut, ya itu, ya berarti itu apapun yang dikatakan Paulus kalau tidak sama dengan Yohanes dan Petrus, Paulus wajib dibakar. Tetapi kalau omongannya Paulus sama dengan Yohanes, wajib Paulus dipercaya. Makanya pondasinya adalah Petrus dengan Yohanes. Makanya Petrus dengan Yohanes ini selalu berdua, berjalan menyembuhkan orang. Begitu. Nah, kalau mau tahu siapa Yesus, tanya Petrus dan tanya Yohanes. Yohanes kitabnya ada. Kenapa nggak tanya Yesus aja langsung? Begini Pak. Kalau kita tanya Yesus, Yesusnya kan sudah nggak ada. Kecuali Yesusnya udah ada, Bang Jul main ke rumah Yesus misalnya di Bintaro atau di Pondok Indah. Oh, itu lebih bagus itu. Ya, tapi kan yang dia punya ajaran. Yang jadi masalah Yesusnya udah nggak ada. Lah, ajarannya Yesus kan pernah ada dan dia sampaikan kepada murid-muridnya. Betul, ini memang oke, kata Bang Jul, kita tanya ke Yesus. Tapi nanya ke Yesus sebenarnya Bapak bukan sedang nanya ke Yesus. Cuma baca-baca ucapan Yesus kesempatan buat melintir. Makanya supaya nggak melintir harus ada peneguhan. Begini. Justru Bang Luga yang memelintir. Ya, kalau Yesus itu Anda baca Yohanes 17 ayat 7 sampai ayat 8. Apa kata Yesus tentang dirinya? Oke, Yohanes ini yang nulis siapa? Yohanes, ya kan? Ya, betul. Oke. Nah, Yohanes juga nulis kitab Wahyu. Kenapa kamu bukunya Yohanes yang Wahyu kamu nggak percaya, sementara buku Yohanes yang ini kamu nggak percaya? Itu kan berarti kan suka-suka kamu. Satu bukunya kamu buang. Kalau yang ditulis oleh pengarang Yohanes itu kan dasarnya bahwa Yesus masih ada pada saat itu. Kalau
kitab Wahyu tulisan orang yang tidak dikenal yang kemudian tulisannya dianggap bahwa itu adalah tulisan Yohanes anak Zebedeus. Nah, sekarang bisa. Sekarang kalau ada di dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai ayat seterusnya, bahkan sampai ayat 26, nyata Yesus menceritakan tentang dirinya, kenapa Anda tidak percaya? Oke, saya jawab. Kan saya bilang tadi, ucapan-ucapan Yesus itu ada yang tegas, ya kan? Ya, lalu betul. Ucapan-ucapan Yesus menuju kepada tegasan masih di tengah jalan. Artinya kan kalau masih di tengah jalan sama seperti cerita. Kalau kita masih dengerin cerita baru di tengah, itu nggak akan tahu alurnya kemana. Bentar, sebelum ceritain alur, itu jidat kenapa, Udah dijawab tadi, Mas Ter, udah. Ini endingnya loh, pernyataan Yesus dari semua ajarannya yang diperlihatkan kepada Bani Israel. Endingnya ada di Yohanes 17, ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10, ayat 11. Oke. Taruh dulu. Kan gini, memang kitab yang paling sering digunakan untuk membantah Yesus, kita nggak bisa pungkirin, adalah kitab Yohanes pasal 5 dan Yohanes pasal 17. Yang dua ini memang paling rawan, karena ini merupakan suatu cerita yang masih ceritanya di tengah, ya, belum selesai. Nah, disinilah kesempatan menurut saya iblis sangat pintar memang untuk memakai ayat-ayat yang kira-kira masih posisi di tengah. Ibarat kata cerita itu, misalnya gini, saya ini adalah Luga Tambunan dan pekerjaan saya pada waktu saya menuju ke kantor. Nah, ini langsung diambil nih. Belum selesai saya cerita, langsung diambil ayat-ayat yang posisi di tengah. Yang kira-kira samar, nah kesempatan deh untuk membanting. Contoh, inilah satu-satunya Allah yang benar, Yohanes 17 ayat 3, dan mengenal satu-satunya yang engkau utus. Diutus ini langsung dibanting jadi nabi. Nah, ini memang sangat rawan. Untuk menabikan Yesus sangat gampang di ayat ini. Makanya, karena nanti kalau saya tanya, Yesus diutus sebagai apa? Pasti kamu bilang diutus sebagai nabi, padahal tidak ada ayatnya Yesus diutus sebagai nabi. Yesus betul diutus, tetapi diutus sebagai raja. Makanya harus selesai membaca ayat. Gak bisa sepotong-sepotong. Ya, karena itu makanya ending dari seluruh ajaran Yesus itu dia ceritakan sendiri tentang dirinya di ayat 17. Tidak ada. Yang lebih tahu tentang siapa Yesus itu begini ya. Yesus dengan 12 enggak. Gini. Yesus sendiri pun kalau dia cuma ngomong sendiri, enggak ada yang menyaksikan, ucapan Yesus pun tidak layak dipercaya. Enggak ada bukti kok. Makanya Yesus mengambil 12 rasulnya. Dari antara 12 rasulnya ini dipilih lagi yang paling sekarang yang mau dipercaya, Yesus sendiri atau orang yang menceritakan tentang Yesus? Dua-duanya, Pak. Nggak bisa Yesus sendiri. Yesus sendiri pun, kan saya bilang, nggak akan ada gunanya Yesus ngomong kalau nggak ada yang lihat. Dia bikin mujizat di Israel, tapi nggak ada yang lihat. Kan nggak ada gunanya. Siapa yang tahu? Siapa yang lihat? Contoh misalnya, benarkah Yesus itu bikin mujizat? Emang saya lihat? Saya nggak lihat kok. Yang lihat siapa? Rasulnya. Jadi Yesus dengan rasulnya, ini tidak bisa dipisahkan. Kamu nggak bisa mengatakan hanya Yesus, nggak bisa. Harus dua-duanya. Makanya, sama seperti suami istri kan? Kalau mau punya anak, nah kalau bertentangan antara ucapan Yesus dengan orang yang menjadi saksi, yang mana yang mau dipercaya? Tidak mungkin bertentangan ucapan sekarang gini, murid Yesus. Coba Anda tunjukkan di mana Yesus mengaku bahwa dirinya itu adalah Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri. Matius 16 ayat 28 jelas. Ya? Matius? Saya kasih tiga poin. Yesus di dalam Matius 16 ayat 28 dikatakan anak manusia akan datang sebagai raja. Raja adalah pemegang kekuasaan. Raja adalah owner. Lalu poin kedua yang menunjukkan dia adalah Tuhan. Darahnya bisa mengampuni dosa seluruh manusia. Bukankah itu adalah pekerjaan Tuhan? Siapa manusia ini yang bisa menghapus dosa semua manusia? Gak ada. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Terus justru yang ketiga, kalau di dalam nama Yesus. Kalau Anda menggunakan Matius 16 ayat 28, ini adalah kebohongan ini. Kenapa kebohongan? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaan. Kamu jangan lari dulu. Faktanya, kamu ini kan udah ini orang-orang yang ada pada saat itu sudah pada mati semua. Sampai hari ini Yesus belum pernah datang sebagai raja. Ini namanya jurus lari. Ini namanya jurus lari. Justru Anda menggunakan dalil pembodohan gitu. Loh, Yesus berkata dirinya raja kan bukan cuma ada di dalam kitab Matius, di dalam Wahyu 19. Nah, itu dulu selesaikan ini dulu Matius 16 ayat 28 ini
Yesus itu raja. Bantah dulu Yesus itu raja. Ya. Raja di mana Yesus itu? Ada-ada aja Bang. Di mana dia pernah menjadi raja? Apa nama kerajaannya? Siapa prajuritnya? Masyarakatnya siapa aja? Penduduknya siapa aja? Loh, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, artinya orang-orang yang hidup di zaman abad pertama. Jangan kamu menafsirkan sembarangan, itu kamu udah mau lari namanya. Tidak, itu makanya aku bilang. Kalau Anda sekarang saya tanya sama kamu ya, kenapa Yesus harus lahir di suku Yehuda? Coba jawab. Gimana? Kenapa Yesus harus lahir dari keturunan Daud? Ya, ini kan Mesias yang ditunggu-tunggu, bukan? Iya, kenapa dia harus lahir di Yehuda? Kenapa? Ya, walau-walau. Kenapa? Berarti kamu nggak bisa jawab, nggak tahu alasannya. Kamu nggak bisa menyimpulkan sesuatu tema kalau kamu nggak tahu alasan. Ini dalil yang Anda angkat kalau semua dipotong-potong sebagai Tuhan. Kamu justru itu makanya saya katakan. Alasan Yesus lahir di Yehuda aja kamu bilang Allahu a'lam. Bagaimana mungkin kamu bisa tahu siapa Yesus? Ya, terus apa alasannya Yesus lahir di Yehuda menurut Anda? Silakan. Nah, kalau kayak gitu kan jawabnya enak. Pertama begini. Tapi hati-hati loh. Ya. Monggo. Lo harus punya pondasi untuk menyimpulkan siapa Yesus gitu loh. Kenapa Yesus harus lahir di Yehuda? Satu, Yehuda putra Yakub sudah dinubuatkan akan berkuasa atas seluruh bumi dan memegang tongkat kerajaan. Di mana itu dikatakan? Kejadian 49 ayat 10. Itu sudah harga mati. Justru itu Kejadian 49 ayat 10 itu sebelum yang punya hak datang untuk meraihnya. Coba Anda baca dengan baik-baik. Kejadian 49 itu. Ayo, tidak akan bergeser sebelum dia yang berhak datang untuk meraih daripada tongkat estafet kerajaan Yehuda itu. Coba Anda baca dengan baik-baik. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari kaki Yahudi sebelum dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau Kejadian 49 ayat 10 ini sebelum dia yang datang menaklukkan bangsa-bangsa, Yesus menaklukkan bangsa mana aja? Menaklukkan Yahudi saja di abad pertama dia tidak sanggup. Jadi Anda nggak cocok menjadikan Yesus sebagai orang yang hadir dari suku Yehuda. Enggak, dalilnya jelas. Gini ya. Begini, di situ tidak dikatakan bahwa kerajaan itu akan beranjak dari Yehuda sampai dia yang datang. Dia yang datang ini Mesias, bukan jadi pindah ke Arab. Kau jangan salah nafsir. Di situ yang salah tafsir karena Yesus tidak pernah menaklukkan bangsa-bangsa. Ayo. Begini ya. Bangsa mana yang Yesus taklukkan? Ya, begini, yang dimaksudkan dengan menaklukkan bangsa-bangsa itu kita baca di Yesaya 9 dikatakan sebab bangsa-bangsa dinaungi oleh maut. Bangsa lah, makanya jangan sembarang ngomong ya. Ini Kejadian 49 loh. Nih, Kejadian Yesaya 9. Hati-hati Bang Luga ngomong sama saya. Bangsa-bangsa ini ya. Nih. Aduh. Bang Luga minum vitamin dulu, Bang. Oke, gini. Semua bangsa-bangsa ini sudah dinaungi oleh maut, ya. Lalu terus ya Yesus jelas-jelas dia menaklukkan maut, dia bangkit dari antara orang mati, gimana sih? Gimana ceritanya Anda mau mengatakan Yesus menaklukkan maut? Sama halnya, bagaimana caranya orang bisa menaklukkan jurang kalau dia sudah jatuh ke jurang? Untung ada tim SAR yang selamatkan. Gimana faktanya sih? Siapa yang tim SAR mana yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati? Siapa yang membangkitkan Yesus? Siapa yang membangkitkan Yesus? Siapa yang membangkitkan Yesus? Siapa? Coba baca Ibrani. Coba baca Ibrani. Siapa yang membangkitkan Yesus? Coba baca Ibrani 7 ayat 5. Ibrani 7 ayat 5. Kebalik Gurunda. Ibrani 5 ayat 7. Sorry, Ibrani saya sengaja, Bang. Oh, aduh maaf. Ibrani berapa? Ibrani 5 ayat 7. Enggak apa-apa, enggak masalah. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut,
Maut. Iya. Betul. Siapa dia yang menyelamatkan Yesus dari maut? KO nih. Skakmat langsung nih. Ayo. Si Jul, ilmu lu terlalu ini banget. Loh, siapa yang menyelamatkan Yesus dari maut? Siapa? Oh, kamu ketahuan. Siapa? Ayo, Bang Luga. Buka Roma 8. Roma 8 lagi. Ini dijawab dulu dong, Ibrani 5 ayat 7. Ya ini mau saya jawab. Jawaban Ibrani 5 ayat 7 itu ada di Roma 8 dan 11. Iya, Roma 8 lagi. Ini. Hati-hati Bang Luga dengan saya, Bang Luga. Hati-hati. Oke, saya bacakan ya. Yang menyelamatkan Yesus, yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati adalah Roma 8 ayat 11 dikatakan, jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia pun akan membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang ada di dalam. Jadi yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati menurut Muslim adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu sangat salah karena yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati ternyata Roh Kudus. Berarti Yesus ada yang bangkitkan. Iya, betul. Yang membangkitkan Yesus itu adalah Roh Kudus. Lalu pertanyaannya, Roh Kudus ini siapa? Ternyata Roh Kudus adalah rohnya Yesus sendiri. Berarti Yesus bangkit sendiri. Mati sendiri, bangkit sendiri. Makanya dengerin ya, Tuhan itu jago matematika. Tuhan itu pintar banget. Dia memutar-mutar supaya kamu nggak kepleset. Ternyata kamu kepleset nih si Jul ini. Ya kan? Yang lain tolong gitu. Ini Bang Luga nih. Oke, lanjut Bang Juma, lanjut. Jadi Yesus dibangkitkan oleh Roh Kudus. Nah, aku akan mengirim Roh Kudus yang diutus oleh Bapa. Roh Kudus tidak akan, Roh Kudus tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Sebab Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti di mana dalilnya? Roh Kudus adalah aku. Apa? Di mana dalilnya Roh Kudus adalah Yesus? Roh Kudus itu rohnya Yesus. Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus akan diutus Bapa dalam namaku. Artinya Roh Kudus diutus dalam nama Yesus. Artinya kalau tidak ada penyebutan nama Yesus, Roh Kudus tidak bergerak. Ayo loh. Siapa yang membangkitkan Yesus? Siapa yang membangkitkan Yesus? Ya, jelas. Roh Jelas. Kudus. Yang membangkitkan Yesus Roh Kudus. Iya, betul. Udah selesai. Mana ayatnya di dalam Al-Quran? Mana ayatnya di dalam Al-Quran yang membangkitkan Yesus Roh Kudus? Ayo lo. Kok lari ke Al-Quran? Ayo. Kita ini kan ngomong jangan pakai kitab suci orang. Kita juga harus didukung oleh kitab suci agama kita. Biar deal, jangan ketakutan. Si Jul puji Tuhan, dia sudah hampir setengah masuk Kristen karena dia percaya bahwa yang membangkitkan Yesus adalah Roh Kudus. Nah sekarang tinggal itu klaim sepihak ya. Klaimnya Mas Juma bagaimana? Percaya nggak si Jul yang membangkitkan Yesus adalah Roh Kudus? Saya tanya, percaya nah dia? Itu kan klaimnya Mas Lugahon tadi mengatakan Mas Juma sudah separuh masuk Kristen. Sekarang klaimnya Mas Juma bagaimana? Oh enggak. Itu saya 50. Kalau Kristen itu disebut sebagai pengikut Yesus, saya dari dulu sudah Kristen. Tapi kalau dibilang penyembah Yesus, enggak lah, masa nyembah manusia gimana? Sekarang saya tanya, yang membangkitkan Yesus Roh Kudus bukan? Saya baru ngomong nih. Boleh saya titip satu ayat Bang Luga? Tolong buka Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Tolong dibacakan pula. Kisah Para Rasul 2 32. Harus belajar lagi nih. Yang membangkitkan Yesus adalah Roh Kudus. Belajar lagi Bang Luga. Roh Kudus tidak akan datang sebelum aku pergi. Berarti Roh Kudus bukan aku. Belajar lagi Bang Luga, belajar. Kisah Para Rasul 2. Mana sih yang mau didengarin ini?
Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Itu. Sama ini, Mas Andi, apa yang mau dibicarakan? Tolong. Ya, apa sih? Kisah Para Rasul 2 ayat 32 doang saya minta dibacakan. 2 ayat 32 saya bacakan ya, ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan telah kami semua adalah saksi. Betul. Allah betul. ini kan Benar, ya. gini, Yesus itu dibangkitkan oleh Allah itu sangat benar, tetapi ada tapinya. Allah yang mana dulu? Allah Kudus atau Allah Subhanahu wa taala? Ya, enggak peduli mau kan Allah ada Roh 2 Kudus, macam. mau Allah Roh. Bisa dong. Yang membangkitkan Yesus itu Roh Kudus, bukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di mana ceritanya Yesus membangkitkan dirinya sendiri, di mana? Yesus itu kan gini loh. Yesus itu kan kata-kata, ya kan firman kata-kata. Firman ini Yesus itu manusia, Bang Luga. Iya, dengar dulu. Kata-kata. Menurut Alkitab dikatakan pada mulanya adalah firman dan firman itu telah menjadi manusia. Firman ini, kata-kata ini ada yang meneguhkan kata-kata ini supaya berbicara, yaitu nafas. Kata-kata dengan nafas itu satu. Coba kalau kamu ngomong nggak ada nafas, pasti kamu nggak bisa ngomong. Nah, Roh Kudus itulah nafasnya. Yesus itulah kata-katanya. Makanya Roh Kudus dengan Yesus itu satu. Kata-kata kalau nggak ada nafas nggak bisa bergerak. Nafas kalau nggak ada Mana dalilnya Roh Kudus dan Yesus itu satu? Loh, Yesus kan kata-kata, Roh Kudus itu nafas. Roh Kudus itu nafas ada di kitab Ayub. Nafas Allah yaitu Roh Allah. Nafas kan roh. Kok emang Roh Kudus sama Roh Yesus itu sama? Roh Kudus dengan Roh Yesus sama. Oke, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 16. Coba. Kisah Para Rasul 16 ayat 6 kalau nggak salah, atau ayat 7 itu. Lai udah sekak, Ibrani 57 itu udah kuat banget itu. Loh, dia udah sekak kok. Saya bilang yang membangkitkan Yesus siapa? Allah Subhanahu wa taala sekak. Karena yang membangkitkan Yesus adalah Roh Kudus. Yang membangkitkan Yesus itu Mbak Marijan, ya Mbak Erot, enggak peduli, yang pasti Yesus itu dibangkitkan. Iya, yang membangkitkan Yesus itu Roh Kudus. Kok Oke. Ini tadi Luka Tambunan mengatakan Roh Yesus dan Roh Kudus itu sama, kita baca bareng-bareng. Mereka melintasi tanah Vergia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Nah loh, Roh Kudus dan Roh Yesus berbeda. Ayat berapa tadi? Ayat berapa tadi? Kisah Para Rasul 16 ayat 6 ayat 7. Ntar saya bacain. Tadi belum. 16 ayat 7 ya. Dari ayat 6 sampai 7. Saya bacakan ya. Mereka melintasi tanah Firgia, tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil. Dan setibanya di Misia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka melintasi Misia. Mereka sampai ke Troas. Ya, sama-sama mencegah kok. Berarti sama. Kan udah beda itu. Ada Roh Yesus, ada Roh Kudus. Aduh. Ya itu sama, itu cuma permainan kata-kata aja ya. Maksa banget ini. Aduh. Sekarang saya tanya, Roh Kudus bergerak atas nama siapa? Coba jawab, Sugi. Pokoknya itu beda dulu. Akui dulu itu Kamu beda. tanya dulu, Yohanes 14 ayat 6, Roh Kudus hanya bergerak jika di dalam nama Yesus. Berarti sama. Karena nama Yesus yang bisa menggerakkan Roh Kudus. Berarti Roh Kudus ini pun nggak bergerak kalau nggak ada nama Yesus. Berarti satu. Luka. Muter sih. Allah yang menggerakkan Roh Kudus. Makanya kan saya bilang. Ya, udah jelas ya. Dengerin ya. Saya pindah lagi. Tadi Roh Kudus dan Roh Yesus sudah beda. Ya. Ayo Mas Sugi, apa lagi nih? Saya mau ke Viral Indonesia, mau bikin reaction lagi. Oke, silakan, nanti tak susul. Oke. Ya, jadi sudah jelas ya, yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, si Jules sudah salah